Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 9 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Asaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu. Demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Ukuran Mengampuni. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini berkisah tentang perumpamaan hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga Tuhan Yesus umpamakan seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Saat mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja atau tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istri dan anaknya untuk melunasi hutangnya. Kemudian hamba itu bersujud dan menyembah kepada tuannya dan memohon agar tuannya itu memberikan dia waktu untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Kemudian tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga raja itu menghapuskan dan membebaskannya dari hutang-hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia kemudian menangkap dan mencekik kawannya itu dan menyuruh dia untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu kepadanya dan memohon serta meminta waktu untuk melunaskan hutangnya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia dapat melunaskan hutangnya yang 100 dinar itu. Raja yang mengetahui peristiwa itu kemudian menjadi marah kepada hambanya itu karena ia tidak mengasihani kawannya seperti raja telah mengasihani dia. Kemudian raja itu menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara-saudari terkasih, dari peristiwa ini kita melihat akan belas kasihan dari raja kepada hamba yang pertama. Namun belas kasihan itu tidak hamba itu gunakan kepada kawannya yang berhutang kepadanya. Sebagai manusia, kita pun sering seperti itu. Kita mau untuk diampuni, tapi kita sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk mengampuni. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini berawal dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Sampai berapa kalikah ia harus mengampuni saudaranya jika saudaranya itu berbuat dosa terhadapnya? Apakah sampai 7 kali? Namun Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudari terkasih, secara matematis,
70 kali 7 sama dengan 490. Tapi ini bukan berarti pada kuantitas mengampuni, namun ini berarti bahwa mengampuni atau pengampunan itu tanpa batas. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah mewahyukan pengampunan sebagai kabar gembira dan warta pembebasan. Itulah cara Tuhan Allah untuk meretas jalan baru, memutus mata rantai balas dendam dan kekerasan. Tuhan Yesus tak hanya mengajarkan, tetapi melaksanakan pengampunan itu dalam pengajaran dan teladan hidupnya. Bahkan di saat-saat terakhir di kayu salib, yang terucap adalah kata-kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Melalui pembaptisan, kita semua telah dipanggil dan diangkat menjadi anak-anak Allah, serta mendapatkan anugerah hidup ilahi. Salah satu ukuran menilai diri sendiri, sejauh mana kita telah menjadi anak Allah dan hidup ilahi, adalah kemampuan untuk mengampuni. Semakin meningkat kemampuan kita untuk mengampuni, maka semakin meningkat pula kualitas hidup ilahi di dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, cinta Allah yang sempurna terwujud dalam belas kasihan-Nya yang tanpa batas. Entah sudah berapa kali telah kita daraskan doa Bapa kami dan memohon pengampunan-Nya seperti kita mengampuni kesalahan saudara kita. Semoga setiap kali kita mendoakannya, kita juga serius memohon rahmat agar kita bertumbuh dalam belas kasih Allah dan dimampukan untuk mengampuni. Sudah sepatutnya lah kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berilah kami kemampuan untuk meningkatkan pengampunan kami kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.